warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda sekalian. Senang sekali rasanya Bapak hari ini bisa berjumpa dengan Anda sekalian di tempat yang indah ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Baik, pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Bapak hari ini akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Puji Eko Santoso. Saat ini Bapak sedang menjalani pendidikan di Universitas Indraprasta, mengambil jurusan bimbingan konseling. Baik anak-anak sekalian, sesuai dengan jurusan Bapak bimbingan konseling, Bapak hari ini akan memberikan layanan informasi yang mana nanti materinya adalah pengertian kepekaan diri dan sosial. Kira-kira Anda sekalian ada yang tahu layanan informasi itu apa? Baik, Bapak akan jelaskan. Layanan informasi adalah layanan yang memberikan segala data dan informasi yang diberikan pada peserta didik untuk memberikan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya, baik untuk keperluan sehari-hari, sekarang maupun untuk perencanaan kehidupan ke depan. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas adalah pengertian kepekaan diri dan sosial. Apakah sih pengertian kepekaan diri dan sosial? Pekaan berasal dari kata peka yang memiliki arti sensitif, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, peka adalah mudah merasa, mudah bergerak, dan tidak lalai, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa kepekaan adalah rasa mudah sensitif atau perasa. Sedangkan sosial dalam ilmu Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan umum, suka menolong, dan menggambarkan banyak orang. Pekaan sosial atau social sensitivity secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bereaksi secara cepat dan tepat terhadap objek atau situasi sosial tertentu yang ada di sekitar kita. Terdapat beragam kepekaan sosial, diantaranya adalah berbagi dengan orang lain, bersedia membantu orang lain, membutuhkan, berani meminta maaf apabila melakukan kesalahan, serta menghargai orang lain yang memiliki kondisi yang berbeda. Jadi kepekaan sosial dapat diartikan sebagai sebuah tindakan dari seorang individu yang berasal dari dalam dirinya untuk ikut merasakan dan mudah terangsang atas setiap kejadian yang terjadi di sekelilingnya, baik itu tentang peristiwa menyedihkan atau peristiwa yang menyenangkan. Pekaan sosial dengan mudah terlihat dalam gaya pergaulan masing-masing individu. Jadi kepekaan sosial merupakan suatu bentuk perhatian serta kepedulian seorang individu terhadap kejadian sekitar lingkungan
yang dilakukan atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan. Nah, apakah kira-kira macam-macam kepekaan sosial itu? Di antaranya adalah empati. Empati adalah kemampuan mengenali atau merasakan keadaan yang tengah dialami orang lain. Empati memungkinkan kita keluar dari kulit kita dan masuk ke kulit orang lain. Bukan berarti kita masuk ke dalam kulitnya orang, tetapi kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian kepedulian sosial. Kepedulian sosial merupakan bentuk tindakan yang positif yang dilakukan dengan sukarela atas inisiatif sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak luar, yang dilakukan semata-mata hanya untuk membantu dan menolong orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan. Kemudian menghargai orang lain. Karakter seseorang yang suka menghargai orang lain terbangun dari sifatnya, sifat kita yang memikirkan kepentingan orang lain, memiliki rasa pengakuan atas karya, ide, serta kontribusi orang lain. Orang yang memiliki karakter ini jauh dari sifat egois yang mementingkan diri sendiri, serta dengan tulus suka mengucapkan rasa terima kasih atas jasa dan budi baik orang lain. Jadi orang yang suka menghargai orang lain akan lebih dihargai dibandingkan orang yang suka meremehkan atau merendahkan. Kemudian, anak-anak sekalian, bagaimana cara menumbuhkan kepekaan diri? Yaitu dengan cara menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Mengapa orang tidak mampu memiliki kepekaan sosial yang baik? Salah satu penyebabnya adalah karena orang itu sering menyendiri dan tidak mau berbaur dengan orang lain. Ia ada dalam sebuah lingkungan, tetapi ia tidak pernah mau untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. Kemudian setiap ada kegiatan bersama, orang yang semacam ini akan cenderung tidak mau hadir. Kalau kita lihat dari kacamata agama Islam, di mata Allah, kesendirian adalah hal yang tidak baik. Kesendirian akan menjadikan manusia tidak memiliki penolong yang sepadan. Sebab itu Allah menciptakan manusia dalam sebuah kebersamaan dengan manusia yang lain. Karena itu dalam rangka membangun kepekaan sosial, keluarlah dari kesendirian dan masuklah kehidupan bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian anak-anak sekalian, bergaulah dengan sebanyak-banyaknya orang. Perjumpaan dengan banyak orang akan membuat kita makin mudah mengetahui perbedaan karakter dari tiap-tiap pribadi. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan dengan keunikan dan kekhususan masing-masing. Kemudian kita juga harus memperhatikan dan memperbaiki cara kita berbicara. Berbicara adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam hidup bersama orang lain. Banyak orang yang dalam kehidupan sehari-hari berselisih dan bertengkar karena cara berbicaranya tidak menunjukkan kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, keterlibatan kita dalam organisasi akan mengasah diri kita untuk memiliki kepekaan dalam mengatur ide, pendapat. Jadi sehingga tidak melukai orang lain. Keterlibatan ini juga akan membuat kita
mampu mengenali cara berpikir, cara kita berbicara dengan orang lain, sehingga sedikit banyak kemampuan kita untuk mengenal orang lain akan terasah. Terlibat dalam kegiatan sosial. Bagaimana caranya? Kegiatan sosial merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh banyak orang pada masa sekarang ini. Jadi kegiatan ini biasanya dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Misalkan ini adalah kunjungan ke panti asuhan, pengumpulan dana untuk korban bencana, pengobatan gratis, dan masih banyak yang lainnya. Jika Anda mendengar sekolah Anda atau di lingkungan Anda melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, sedapat mungkin Anda terlibat dalam kegiatan itu. Ambillah peran sesuai dengan talenta dan kemampuan Anda. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif, yang akan mengubah kepekaan terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi melalui kegiatan itu, Anda akan dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang perlu diperhatikan dan dipedulikan dalam hidup ini. Baik, kira-kira sampai di sini Ananda mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, pertanyaan yang bagus. Bapak akan jelaskan pertanyaan dari Ananda. Organisasi yang bisa menjadi wadah itu apa aja, misalkan. Sementara Ananda itu kan sekolah itu ada suatu organisasi yang namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah. OSIS ini memiliki berbagai divisi, semisal kesejahteraan siswa, perpustakaan, pengembangan bakat dan minat, kebersihan, keamanan, dan juga ekskul. Ekskul ini banyak macamnya. Ada pramuka yang suka dengan kepanduan, ada juga PMR, yaitu adalah Palang Merah Remaja, itu yang suka yang punya keinginan atau cita-cita menjadi seorang paramedis, nanti seorang dokter. Silahkan bergabung di dalam ekskul ini. Kemudian ada paskibraka, nanti yang hobi atau senang dengan baris berbaris, silahkan bergabung di paskibra. Dan masih banyak lainnya organisasi-organisasi atau ekskul yang ada yang disediakan di dalam sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat Anda bisa mengikuti organisasi desa seperti Karang Taruna, tingkat RT ataupun tingkat kelurahan. Kemudian bagi yang beragama Islam bisa mengikuti majelis taklim atau remaja masjid atau remaja mushola yang ada di sekitar lingkungan Ananda sekalian. Bagaimana? Jelas yang apa Bapak sampaikan? Baik, kalau begitu Bapak akan lanjutkan. Bagaimana cara kita mengembangkan empati? Jadi empati itu yang tadi Bapak jelaskan merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Kunci untuk memahami perasaan orang lain adalah mampu kita membaca pesan nonverbal, seperti nada bicara, gerak-gerik atau ekspresi wajah dan sebagainya. Seorang yang memiliki kemampuan ini akan lebih pandai biasanya menyesuaikan diri, lebih mudah bergaul, dan lebih peka. Jadi empati dapat kita kembangkan apalagi kita membiasakan diri untuk bergaul dengan orang lain dan mengamati orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita harus berperilaku prososial. Perilaku prososial adalah istilah yang digunakan oleh para ahli psikologi untuk menjelaskan perilaku sukarela yang ditujukan untuk kepentingan atau keuntungan orang lain, seperti misalkan berbagi
membantu seseorang yang membutuhkan, bekerja sama dengan orang lain dan mengungkapkan simpati. Kemudian perilaku ini menuntut adanya kesediaan untuk berkorban bagi orang lain agar kita dapat menghargai keberadaan orang lain dan tidak menempatkan diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian kita harus melihat dan bertindak, yaitu adalah di sekitar kita itu banyak orang yang memiliki keterbatasan, jadi sehingga kita tidak dapat menjalankan aktivitas sosialnya dengan normal. Misalnya orang-orang miskin, anak-anak jalanan, dan orang-orang yang sudah lanjut usia atau lansia, mereka sangat membutuhkan perhatian lebih dari kita, bahkan pertolongan yang nyata dalam kesusahan mereka. Jadi orang yang memiliki kepekaan sosial adalah orang yang pada saat melihat orang lain yang ada dalam kondisi yang susah, tidak akan hanya berhenti pada memandang orang itu, tetapi melainkan melakukan sesuatu untuk orang yang dilihatnya itu. Jadi sesuatu itu di sini tidak harus dengan memberi uang atau barang, melainkan juga bisa dalam bentuk perbuatan lain. Ya, misalnya kita bisa mendoakan mereka. Ya, syukur-syukur untuk kita yang mempunyai harta yang lebih bisa membantu dengan uang ataupun mungkin sembako dan lain sebagainya. Kemudian kita bagaimana cara kita itu melatih kepekaan diri kita. Andai kata kita ingin tahu bagaimana masa depan kita, sederhana sekali. Lihat apa yang kita lakukan saat ini. Kalau saat ini kita menjadi seorang yang pemalas, yang akan terjadi adalah masa depan yang suram alias mahsu. Begitupun bila licik, pasti masa depan kita tidak berbeda jauh dengan kelicikan yang dikerjakan saat ini. Karena segala yang kita lakukan akan kembali kepada pelakunya. Nauzubillah min dzalik, perbuatan baik akan menjadi buah kebaikan. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti. Begitu pula jika amat buruk yang dikerjakan pasti berbuah keburukan pula. Jadi kita semua sungguh harus menyadari dan memahami, jadi tidak ada yang celaka kecuali buah dari pekerjaan kita sendiri. Oleh karena itu kewajiban kita hanya dua hal, yaitu yang pertama adalah kita harus serius mencari dan menemukan kekurangan diri. Jadi Anda sekarang tidak usah sibuk untuk membela diri atau mencari kebenaran atau mencari kesalahan orang lain. Yang kedua adalah mengembangkan terus kemampuan supaya kita mampu berbuat lebih baik, karena kemuliaan seseorang dilihat dari tingkat manfaatnya bagi orang lain. Orang memang cenderung lebih sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri atau dengan aktivitas yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi tidak memperhatikan orang lain. Sampai di sini mungkin Anda ada yang mau bertanya? Baik, Bapak akan jawab. Apa sih manfaat dari kepekaan sosial? Seperti yang Bapak jelaskan yang dari awal tadi adalah kita menyadari akan kehadiran orang lain. Jadi bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Bahkan dari kita lahir yang menolong adalah orang lain, yang memandikan orang lain,
Yang memberikan makan adalah orang lain, bahkan sampai meninggal pun nanti yang akan mengurus juga orang lain, mulai dari memandikan, mengkafani sampai menguburkan adalah orang lain. Jadi semua itu kalau kita laksanakan, maka dengan sendirinya akan terbentuk keterampilan kita dalam bersosialisasi. Kira-kira Ananda paham dengan semua yang Bapak jelaskan? Baik, kalau begitu Bapak akan memberikan kesimpulan daripada apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kepekaan diri adalah melatih hati untuk peka terhadap lingkungan. Jadi peka terhadap penderitaan orang lain dan peka terhadap potensi diri. Jadi salah satu jalan untuk melatih kepekaan diri adalah terus menjaga kedekatan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita ingin menjadi pribadi yang kreatif, maka dekat dengan yang maha kreatif. Jika kita ingin mendapatkan energi sabar, maka mendekatlah dengan yang maha sabar. Kemudian kedekatan kita adalah kunci sukses untuk melepas belenggu-belenggu yang ada dalam pikiran dan hati kita, sehingga kepekaan diri dapat terasah. Dan kepekaan sosial merupakan kemampuan untuk merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau perubahan orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi seseorang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi akan mudah memahami dan menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang lain. Jadi begitulah anandaku sekalian, mudah-mudahan Bapak berharap apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat bagi anandaku sekalian. Karena waktu sudah selesai, Bapak mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.